Move. Go. I hurt you. Someone shoot the fucker. Listen, the alarm's gone. We should just wait for help. Go, go, go! Yo, what's up gengs? Balik lagi sama gue Bang Jack di Clip 7, channel kesayangan lo semua yang ngebahas film gokil pakai gaya paling santuy. Kali ini gue bakal bawain satu film action yang bener-bener bikin jantung lo senam aerobik. Bayangin aja nih ya, ada komplotan perampok yang ngerasa paling jago sedunia, apesnya mereka malah ngebangunin singa tidur yang lagi mode senggol bacok. Si bapak ini kelihatannya cuma satpam biasa, kalem, pendiam, tapi sekali dia megang pistol, kelar hidup lo semua sampai ke akar-akarnya. Ini film bukan soal cari duit, tapi soal bayar utang nyawa dibayar nyawa. Judul filmnya adalah Wrath of Man, karya sutradara Guy Ritchie yang rilis tahun 2021. Udah siap ngelihat Jason Statham ngamuk brutal demi anak kesayangannya? Siapin kopi lo, kencengin sabuk pengaman, karena kita bakal gaskeun. Cerita dibuka dengan suasana Los Angeles yang keras, di mana sebuah truk lapis baja lagi dibegal secara brutal. Tapi kita skip dulu kejadian itu, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita yang super dingin ini, namanya Patrick Hill, atau kita panggil aja dia H. Si H ini baru aja melamar kerja di Fortico Security, sebuah perusahaan jasa angkut duit tunai yang resikonya gede banget. Di sini dia ketemu sama pelatihnya yang namanya Bullet, orang yang so asik tapi sebenarnya punya peran penting nanti. Si H ini pas tes fisik sama tes nembak nilainya pas-pasan banget. Kayak sengaja biar nggak mencolok gitu. Padahal mah kita tahu sendiri, aslinya dia itu predator puncak. Masuk ke ruang ganti alias locker room, suasana maskulinnya kerasa banget. Bau keringat campur testosteron. Good for him. I'll put him back in. When I was back in one place too. Like Jesus age. Di sini si H mulai dikenalin sama rekan-rekannya yang lain. Ada si Boy Sweat Dave yang mulutnya nggak bisa diam, dan ada juga Hollow Bob. Mereka ngeremehin H karena kelihatan tua dan kaku, dikatain tangan kecil lah macem-macem. Tapi H tetap cool, tatapannya itu loh, kayak lagi ngeliatin mayat hidup yang belum sadar kalau mereka udah mati. Mereka nggak tahu aja kalau lagi satu ruangan sama malaikat pencabut nyawa. Tugas pertama pun dimulai. H dipasangin sama Bullet dan si Dave yang bawelnya minta ampun. Di jalan, si Dave ini panikan parah, beda banget sama H yang mukanya datar kayak tembok beton. Grand drop. You should have been back 5 minutes ago. What's taking you so long? If you want to see your girlfriend, Grand, the money's in the truck. Tiba-tiba truk mereka dihadang. Bullet disandara sama perampok yang dipimpin sama sosok cameo yang gak asing, si Post Malone nih gengs. Si Dave di dalam truk udah gemeteran kayak ager-ager, keringet dingin ngucur deres. Para perampok ini minta duitnya dikeluarin atau Bullet bakal dibikin tamat riwayatnya di tempat. Suasana tegang banget, tapi H ya dia malah tenang banget, kayak lagi nunggu antrian sembako. Nah, di momen inilah legenda lahir. H keluar dari truk, pura-pura nyerah bawa tas duit. Tapi begitu ada celah dikit, duar! Satu persatu perampok itu diajak kenalan sama timah panas. Dick! Suck your own dick. Aimnya si H ini bukan kaleng-kaleng, headshot semua. Presisi banget kayak pakai cheat auto aim. Setelah kejadian itu, H langsung jadi seleb dadakan di kantor. Bos besar Fortico, Blake Halls, sampai datang muji-muji dia sebagai pahlawan. Tapi detektif polisi mulai curiga, kok bisa satpam baru skillnya kayak pasukan khusus elit. H diinterogasi, tapi dia tetap main watak, pura-pura bego dan bilang dia cuma beruntung. Padahal mah kita tahu sendiri, aslinya dia itu predator puncak. Anak buahnya yang asli hormat banget sama dia. Ternyata H masuk ke perusahaan itu bukan buat cari gaji UMR, tapi buat nyari info siapa yang ngerampok truk Fortico beberapa bulan lalu. Masuk ke insiden kedua. Kali ini H lagi bawa truk dan diserang lagi sama komplotan beda. red in progress. Get drunk! Policeman dispatched. What the fuck was it, Mike? Para perampok ngepung truk pakai gas air mata dan senjata laras panjang. Tapi pas H keluar dari truk dan buka maskernya, si perampok ngelihat muka H dan langsung pucat pasi. Si perampok ini ternyata kenal siapa H sebenarnya di dunia bawah tanah. Tanpa babi bibu, si perampok langsung kabur ketakutan, ninggalin truknya gitu aja.
Teman-teman H di Fortico makin bingung. Ini orang siapa sih? Setan apa demit? Di sini juga kita lihat H punya hubungan sama agent FBI King yang ngasih dia kebebasan buat bersihin sampah asalkan sesuai aturan main. If it comes to light, it's taken last week. Sekarang kita masuk ke flashback 5 bulan sebelumnya. Ini alasan kenapa H jadi monster kayak sekarang. H lagi jalan sama anak bujangnya Doggy. Mereka lagi asik ngobrol santai, hubungan ayah anak yang harmonis banget. H minta Doggy nunggu di mobil sebentar pas dia beli burrito. Tiba-tiba truk Fortico di depan mereka dirampok. Para perampok ini sadis. Mereka nggak cuma ngambil duit, tapi juga nembak saksi mata. Doggy yang ada di mobil kelihatan sama salah satu perampok. Duar! Doggy ditembak tanpa ampun. Five on the car. Handle it. Out of the fucking car! Who we saying you fucking live? Yeah, 2 minutes. 2 minutes. What the fuck did you just do? Bitch, come on! The fuck? H yang lari nyamperin juga kena tembak berkali-kali dan jatuh koma. Inilah titik balik yang bikin H bersumpah bakal nyari pelakunya sampai ke lubang cacing. Setelah bangun dari koma, H nggak butuh waktu lama buat pemulihan. Dia langsung ngumpulin anak buahnya buat nyisir seluruh kota Los Angeles. Metode interogasinya jangan tanya deh, brutal abis. Here's a shit list. But I can only look confused for some. Start it! Bag him. You're a tough lad and a hard worker. For us. Let me fucking name. Home invasions. Siapapun yang punya info soal perampokan itu didatengin, ditiksa, dibungkus plastik kepalanya sampai mau lewat, cuma buat dapetin satu nama. Tapi nihil, pelakunya profesional banget, nggak ninggalin jejak di dunia kriminal biasa. H frustasi, makanya dia mutusin buat nyusup ke Fortico, nungguin tikus-tikus itu keluar dari sarangnya buat nyuri keju lagi. Dia yakin, suatu saat perampok itu bakal nyerang Fortico lagi. Honestly, boss, can't continue to handle businesses where the... You're right. License, passport, IRS papers with a employment history has been inserted into... You even finished college. Kirsty, one more thing. Nah. Kita beralih sudut pandang ke para antagonis kita. Mereka ini bukan preman pasar, gengs. Mereka adalah sekumpulan mantan tentara elit yang dipimpin sama Jackson. Tapi ada satu anggotanya yang psikopat banget, namanya Yan, diperanin sama Scott Eastwood. Mereka ini kecewa sama negara, pulang perang nggak dapat apa-apa, akhirnya mutusin buat pakai skill militer mereka buat ngerampok. Yan inilah orang yang nembak Doggy, anak si H. Kelihatan banget si Yan ini emang haus darah dan duit, beda sama Jackson yang lebih taktis. Mereka hidup mewah tapi duit hasil rampokan kemarin mulai menipis. Rencana gila mulai disusun. Jackson punya ide buat nyerampok depot pusat Fortico pas hari Black Friday. Kenapa Black Friday? Karena jumlah uang tunai di sana bisa nyampe ratusan juta dolar. Ini misi bunuh diri sebenarnya, tapi mereka butuh duit gede buat pensiun. Yang bikin kaget, ternyata mereka punya orang dalam. Tebak siapa? Si Bullet. Anjir, ternyata si Bullet yang selama ini kelihatan akrab sama H adalah pengkhianat busuk yang kerjasama bareng sama komplotan Jackson. Bullet tugasnya memuluskan jalan mereka masuk ke depot. Hari H pun datang, Black Friday. H satu truk sama Bullet. Di tengah jalan, Bullet mulai main watak. Dia ngasih kode ke H kalau mereka bakal dibajak. Dan benar aja, truk mereka dikepung. Tapi kali ini Bullet buka kartu. Dia ngaku ke H kalau dia bagian dari perampok. Bullet nyuruh H untuk kooperatif biar nggak mati konyol. H setuju, tapi tatapan matanya itu loh, dia udah tahu kalau hari ini bakal jadi hari pembantaian. Over. Gamma, lost camera signal in your... Meet here at point A. Today is not the day. Question of time before we're compromised. There's too many... Tiptoe, we secure the safe. Hands in the air! Hands in the newspaper in America. Try me. This will make you laugh. You, Janet. Go! We're gonna come under heavy fire. They got long guns. Move! Go!
H masuk ke dalam depot sebagai sandara, ngebawa para perampok yang nyamar pakai seragam SWAT lengkap dengan body armor tebel kayak badak. Begitu masuk depot, kekacauan dimulai. Para perampok mulai nyandara karyawan lain dan ngambilin duit bertas-tas. Tapi H nggak tinggal diam. Pas ada kesempatan, dia mulai beraksi. Shots been fired! Listen, the alarm's gone. We should just wait the hell. Go! 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 It's down! They're on their way. Son goes down the hallway. I'm not gonna hurt you! Walaupun lawannya pakai armor level dewa, H tahu titik lemahnya. Tembak-menembak pecah di dalam gudang uang. Suara tembakan saut-sautan kayak petasan lebaran tapi versi mematikan. H ngamuk. Dia nembakin perampok satu persatu. Rekan-rekan kerja H yang lain juga ngelawan, tapi mereka kalah persenjataan dan banyak yang gugur jadi korban kebiadaban tim Jackson. Once the truck is low. Get ready! We have been surrounded. SWAT. How you doing, Sarge? Let's move. All units, you are clear to... You smell that much cash? H ketangkap lagi, dihajar abis-abisan. Tapi H emang keras kepala. Dia berhasil bebas dan lanjut lagi perangnya. Jackson mulai panik karena rencananya berantakan gara-gara satu orang botak ini. Yan, si psikopat, makin gila nembakin siapa aja yang gerak. Sementara itu polisi beneran dan SWAT mulai ngepung gedung dari luar. Situasi makin chaos, darah di mana-mana, mayat bergelimpangan. Bulat yang sadar kalau situasi udah nggak terkendali, berusaha kabur bareng Yan dan Jackson lewat jalur tikus bawah tanah. H ngejar mereka kayak Terminator yang nggak bisa mati. Di lorong pelarian, Jackson, Yan, dan Bulat berhasil masuk ke mobil. Tapi tunggu dulu, plot twist sadis terjadi. Yan merasa kalau duitnya bakal lebih banyak kalau dibagi ke lebih sedikit orang. Tanpa ragu dia ngegorok leher Jackson, pemimpinnya sendiri. Gila emang nih orang. Nggak cukup di situ, Bulat yang lagi nyetir juga ditembak mati sama Yan pas mobil nabrak. Yan jadi satu-satunya yang selamat, sementara bawa kabur semua duit rampokan itu sendirian. H sebenarnya ngelihat mobil itu kabur, tapi dia udah luka parah dan kehabisan tenaga. Kelihatannya Yan menang, dia hidup mewah di apartemennya, foya-foya di atas tumpukan duit darah. Tapi, tenang dulu gengs, film belum kelar. Yan gak sadar kalau di salah satu tas uang yang dia bawa, H udah nyelipin HP-nya buat jadi pelacak. Suatu malam, pas Yan lagi santai menikmati hidup, dia dapat kejutan. H udah duduk manis di apartemennya, nungguin dia dalam gelap. Yan kaget setengah mati, dia pikir H udah lewat di kejadian depot. H ngelempar map laporan otopsi anaknya, Doggy, ke meja. Dia nyuruh Yan baca di mana aja peluru Yan bersarang di tubuh anaknya waktu itu. Hati, paru-paru, limpa, jantung. Ini momen balas dendam paling dingin yang pernah gue lihat. H nggak pakai banyak omong. Dia ngarahin pistolnya dan nembak Yan persis di titik-titik organ vital yang sama kayak yang dialami anaknya. Satu tembakan buat hati, satu buat paru-paru, satu buat limpa. Dan terakhir tepat di jantung buat mastiin si bedeba ini benar-benar tamat riwayatnya dan masuk neraka jalur ekspres. Setelah dendam terbalas, H keluar dari apartemen itu dengan muka datar, ninggalin mayat Yan dan tumpukan duit yang udah nggak ada artinya lagi buat dia. Mobil H melaju di jalanan malam LA diiringi lagu Folsom Prison Blues menutup kisah sang ayah yang murka. Gila. Puas banget gue ngeliat endingnya. Si Yan emang pantas dapat balasan setimpal kayak gitu. Lagian nyari perkara kok sama bapak Jason Statham, ya kelar lah bos. Film Road of Man ini ngajarin kita satu hal penting. Jangan pernah ngeremehin orang diem, karena bisa jadi dia nyimpen badai yang siap ngancurin lo kapan aja. H berhasil nuntasin misinya. Walau dia harus kehilangan anaknya dan ngebantai puluhan orang, tapi at least keadilan versi jalanan udah ditegakkan. Gimana menurut lo gengs? Apakah tindakan main hakim sendiri yang dilakuin H itu benar demi balas dendam kematian anaknya? Atau sebenarnya dia sama jahatnya kayak si perampok? Coba tulis pendapat lo di kolom komen di bawah, kita diskusi di sana. Jangan lupa buat like video ini kalau lo suka, dan subscribe channel Clip 7 biar nggak ketinggalan recap film-film gokil lainnya. Gue Bang Jack dari Clip 7, cabut dulu. Peace out.